Shalom adik-adik semuanya. Salam adik-adik sekolah minggu GBI Pasir Koja semuanya, dimanapun adik-adik berada saat ini. Saya percaya bahwa di dalam kasih Tuhan, di dalam penyertaan dan berkat Tuhan, saya percaya hari ini adik-adik di dalam kabar kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Nah, senang kembali bersama dengan saya Kak Bina, akan bersama-sama kita beribadah lewat online. Nah, tapi sebelumnya adik-adik, mari kita sebelum kita memulai ibadah kita bersatu hati di dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Satu-satunya alasan kami bisa beribadah saat ini itu semata oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan yang sangat besar dalam hidup kami, sehingga Engkau memberikan waktu dan kesempatan, bahkan kekuatan kesehatan, bahkan segala berkat Tuhan Engkau curahkan hari ini kepada anak-anak sekolah minggumu, sehingga kami boleh beribadah, menikmati pribadimu hari ini ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di dalam ibadah kami, Engkau yang senantiasa memberkati semua anak-anak sekolah minggu, beri kepada mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, dan urapan dan kuasa-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir selesainya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Kristus, kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Salam adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah dimanapun adik-adik semuanya. Kiranya kita semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam sukacita damai sejahtera, dan ada dalam berkat Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama kita katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Haleluya. Shalom adik-adik semuanya. Mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah Tuhan. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu
bagi anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Yesus. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah Tuhan, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah bagi anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus. Bapa, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku. Kami anak-anak sekolah minggu menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Buat hari yang Kau beri Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa Surgawi,
Kami mengucap syukur atas anugerah kasih karunia kebaikan Tuhan. Saat hari ini kami telah selesai memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya anak-anak sekolah minggumu Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati, sehingga anak-anakmu dapat mengerti dan memahami dan dapat menerapkan setiap firman Tuhan yang didengar hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya, baik yang ada di rumah, yang ada di gereja, dimanapun kalian berada, yang sedang mengikuti ibadah online API Pasko 39 Bandung. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sebelumnya berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini boleh mengikuti ibadah online. Tuhan tolong supaya kami boleh fokus, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan tolong supaya hamba-Nya dapat menjelaskan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik semuanya, tema firman Tuhan pada hari ini adalah peringatan Tuhan Yesus. Nah kalau misalnya mendengar peringatan Tuhan Yesus, kita berpikir kemudian, oh berarti saya punya salah apa ya? Saya punya dosa apa ya? Atau pelanggaran apa ya? Adik-adik semuanya bukan ke situ. Tapi sini Tuhan Yesus mau memberikan nasihat, memberikan catatan, memberikan mengingatkan kita untuk sesuatu yang mau disampaikan, yaitu apa? Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan ini sampai akhir ya. Teman-teman semuanya, adik-adik, firman Tuhan di dalam Markus 13 ayat 3 sampai 14 dan Matius 10 ayat 5 sampai 33. Pada waktu itu Tuhan Yesus ada di Bukit Zaitun, kemudian dia berhadapan dengan Bait Allah. Dan di situ Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang ada di situ, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas. Dia berbicara tentang akhir zaman. Yang dikatakan adalah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Janganlah kamu takut apabila kamu memberitakan Injil, karena bukan kamu yang berbicara tetapi Roh Kudus, Roh Bapa itu yang akan berbicara. Adik-adik semuanya, ada satu kisah di mana Eric Liddell ya, dia lahir di Cina, kemudian tapi sekolah di Inggris sejak umur 7 tahun. Pada waktu dia sekolahnya mendorong dia untuk masuk di dalam dunia atletik ya, karena disitulah kelebihannya. Kemudian dia berlatih begitu rupa, tetapi dia tidak lupa juga untuk melatih kesehatan rohaninya. Setiap pagi dia baca Alkitab, dia berdoa. Ya. Setelah dia kuliah, dia mendapatkan banyak penghargaan. Tetapi Eric Liddell ini tidak tergiur, dia tidak terlena dengan keberhasilan itu. Ya. Eric Liddell kemudian pada tahun 1925 dia kembali ke Cina untuk mendapatkan panggilan, yaitu sebagai hamba Tuhan. Sebagai apa di situ? Dia mau mengginjil orang-orang yang ada di Cina. Ya, tahun 1937 Jepang masuk dan menjajah Cina. Di situ Eric tetap bertahan. Dia melanjutkan satu pelayanan yang luar biasa itu, yaitu menginjil. Ya, 6 tahun kemudian dia masuk ke camp, yaitu tempat tahanan di mana tanpa proses pengadilan yang dapat mengganggu pemerintahan yang menguasai, yang berkuasa. Eric Liddell ada di situ, dia masuk ke satu tempat yang kumuh, yang tidak enak, saudaraku ya. Dan di situ dia terus menginjil, dan tahun 1943 Eric Liddell ini sakit. Tetapi sakitnya itu tidak berhentikan dia untuk tetap menginjil. Ya. Pada tahun 1945 Eric Liddell meninggal dunia. Ketika diwawancarai atau ditanya pada teman yang ada satu camp tempat tahanan itu, apakah sih pesan yang diberikan oleh Eric Liddell?
Dikatakan oleh teman-temannya, yang saya ingat adalah setiap jam 6 pagi, Rick Liddell mengambil lampu dari bahan bakar minyak yang hanya bisa menerangi satu meja di asrama itu yang kecil, yang hanya bisa menerangi Alkitab dan satu catatan. Setiap hari itu dia lakukan. Adik-adik semuanya, dari firman Tuhan ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu kamu harus cerdik seperti ular tetapi tulus, baik seperti merpati. Pada waktu kita melayani, pada waktu mereka melayani, pada waktu itu mungkin mereka akan ditangkap. Tetapi Tuhan katakan kesempatan untuk bersaksi. Adik-adik semuanya, apabila kamu dipanggil untuk melayani, itulah kesempatan kita untuk memberitakan Injil. Kita ingat kepada teman-teman, kepada adik, kepada lingkungan, mungkin teman-teman yang ada di rumah, untuk kita beritakan Injil. Itulah peringatan yang Tuhan mau berikan, Tuhan bagikan untuk kita semuanya. Nah, adik-adik semuanya, firman Tuhan sudah selesai. Ayat hafalannya adalah Matius 10 ayat 7. Pergilah, beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi ya, ayat hafalannya Matius 10 ayat 7 dikatakan, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya boleh mendengarkan firman Tuhan, peringatan Tuhan Yesus, yaitu supaya saya jangan takut untuk menjadi saksi, saya jangan takut untuk memberitakan Injil, bahkan sekalipun kami diejek. Tuhan Yesus, kami percaya, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, halo adik-adik. Yuk sama-sama kita datang ke ibadah onsite sekolah minggu. Adik-adik bisa bergabung di ibadah-ibadah onsite sekolah minggu yang sudah dibuka ya. Syaratnya adalah adik-adik harus dalam kondisi sehat, taat prokes, dan harus selalu pakai masker ya sepanjang ibadah. Untuk adik-adik yang belum bisa onsite, bisa bergabung di ibadah sekolah minggu via Zoom tiap minggu jam 9 pagi. Sedangkan untuk ibadah sekolah minggu online via YouTube, mulai bulan Agustus 2022 ini akan tayang hanya di minggu kedua, keempat, dan kelima ya. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu, hari ini aktivitas kita adalah bermain tebak tokoh Alkitab. Selamat mencoba ya.